Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali kita berjumpa kembali. Melalui akun YouTube ini kita dipertemukan oleh firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang terkasih, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya akan ke kantor sekolah sebentar. Saya berharap saya tidak akan lama. Saya percayakan kepada kalian untuk tidak ribut. Kerjakan tugas kalian sementara saya pergi." Waktu pun berlalu, 15:20 kemudian 40 menit. Tiba-tiba saja guru kembali. Saat itu, si Dono sedang melemparkan penghapus ke arah si Karol yang tengah mengerjakan tugas matematikanya. Sementara Stephen sedang berdiri di atas meja guru sambil bertingkah. Murid-murid yang menaati perintah guru itu merasa senang atas kembalinya guru itu ke kelas. Namun sebaliknya, si Dono dan Stephen malah berharap agar guru mereka tidak usah kembali lagi ke dalam kelas. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berbicara tentang nubuatan akan hari Tuhan. Kata Maleakhi artinya adalah utusanku. Sesuai dengan maksud daripada kitab ini, bahwa Maleakhi menjadi utusan yang menyampaikan nubuatan Allah. Pada saat itu, umat Israel mengalami kemunduran secara rohani. Umat Israel kurang memperhatikan pemberian persembahan kurban. Para imam mempersembahkan roti yang cemar, sebagaimana yang diungkapkan dalam Maleakhi 1 ayatnya yang ke-7. Mereka juga lalai memberikan persepuluhan, seperti yang dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan mereka hidup dalam perkawinan campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi nubuat Maleakhi adalah untuk menegur dosa-dosa Israel dan menyampaikan hukuman Tuhan bagi orang-orang fasik, dan bahwa masih ada harapan bagi orang yang mau bertobat. Orang yang mau bertobat akan beroleh berkat, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya
yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana situasi moral, etiket, dan situasi rohani yang terjadi di zaman Maleaki, bahwa bukan rahasia lagi. Saat ini hampir sama dengan situasi yang dialami di zaman Maleaki ini. Bahwa terjadi persoalan ekonomi yang sangat besar sedang menghantam dunia pada hari-hari ini. Bahwa krisis sedang melanda kehidupan manusia. Bukan hanya persoalan krisis ekonomi, tetapi juga persoalan krisis moral, persoalan krisis etika, dan termasuk krisis terhadap kerohanian. Itu menunjukkan bahwa saatnya harus segera datang untuk manusia untuk segera bertobat dan berbalik kepada Allah yang Maha Kasih itu. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Meskipun kita tidak tahu itu kapan hari Tuhan itu, kapan waktunya itu, yang pasti sudah semakin dekat. Dan hari itu digambarkan sebagai hari yang mengerikan, sehingga setiap orang berusaha agar terluput dari penghukuman hari Tuhan itu. Hari itu sebagai hari yang tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ia menyala seperti perapian. Dan semua orang fasik seperti jerami yang akan terbakar habis. Akan tetapi sisi lain dari hari Tuhan ialah ia merupakan sukacita, bahagia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pada hari itu orang benar akan bersukacita, berpesta karena orang jahat dikalahkan dan orang fasik tidak mendapat tempat lagi di bumi. Saudara yang terkasih, sesungguhnya berita tentang hari Tuhan ini menanamkan benih-benih pengharapan bagi orang benar yang seolah-olah hampir frustasi melihat kejahatan dan kefasikan yang mendominasi seluruh bidang kehidupan. Hari Tuhan menjadi ketegaran dan kekuatan bagi setiap orang yang mencintai Tuhan dan tekun dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang keempat teks firman Tuhan ini. Sehingga mengikuti jalan Tuhan memang berat, tetapi ada sukacita ketika dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kekal, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ibarat benih yang ditabur hari ini, kendati banyak kendala, tantangan, persoalan, akan membuahkan buah-buah segar di hari yang akan datang. Nubuat mengenai hari Tuhan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang mempersiapkan hati orang-orang untuk bertobat dan menyambut hari Tuhan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat 5 dan ayat yang ke-6 nats firman Tuhan ini. Kalau dibandingkan dalam perjanjian baru, Nabi Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Hari Tuhan itu ialah hari di mana Tuhan datang. Tuhan datang untuk menyatakan kuasa dan keadilannya. Hari Tuhan itu menunjukkan pada kedatangan Yesus yang lahir di Betlehem. Tapi juga kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim. Perapian yang dimaksud dalam nats firman Tuhan ini adalah suatu tempat yang dipakai untuk membakar, di mana api yakni adalah sebagai simbol penghukuman yang biasa digunakan dalam Alkitab. Dalam nats firman Tuhan ini, kata jerami dipakai menunjuk kepada apa yang habis dalam waktu sekejap. Akar, baik cabang, tidak ditinggalkan. Artinya tidak ada lagi yang tersisa dari kejahatan. Pada hari Tuhan, semua akan dimusnahkan.
dalam sekejap sampai tuntas. Di ayat yang kedua nas firman Tuhan ini dinyatakan tentang adanya surya kebenaran. Surya di mana simbol kebenaran yang akan menerangi kegelapan dosa. Surya kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Hanya Tuhan yang berkuasa menghalau kegelapan, yaitu dosa. Dan itu dikerjakan melalui Yesus Kristus yang sudah datang dan yang akan datang. Di ayat yang kedua, ada kata di mana kamu keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Lepas kandang berarti bersukaria dalam kebebasan yang baru ditemukan. Demikianlah orang benar mendapat kelepasan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, kata-kata di ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan nasihat untuk melaksanakan perintah Tuhan. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Hal ini merupakan sebuah nasihat untuk melaksanakan perintah. Dan juga dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan harus datang dengan penghukuman, tidak ada orang fasik yang terluput dari pelayanan Nabi dengan roh dan kuasa Elia dapat menghasilkan pertobatan. Umat yang bertobat dapat terhindar dari penghukuman itu. Dan setiap hati dimanapun dapat menerima Sang Raja. Saudara yang terkasih, Maleaki memberitahukan umat Allah bahwa untuk selamat pada hari Tuhan, kita harus taat pada perintah Tuhan. Iman kepada Allah selalu mencakup sikap ketaatan dari hati. Tidak akan ada berkat dari Allah atau hidup yang berkelimpahan jikalau umat Allah tidak menjadikan kuasa, kasih, dan kesetiaan Allah itu sebagai prioritas dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Bertobat adalah syarat mutlak yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan pertobatan masih ada kesempatan sementara kita menantikan hari Tuhan. Orang yang bertobat menobatkan hati dan seluruh kehidupan akan menikmati berkat-berkat yang tak putus-putus dari Allah. Kita dipanggil untuk meneruskan tugas kenabian ini agar banyak orang berpaling kepada Tuhan dan bertobat sehingga hari Tuhan menjadi hari yang penuh sukacita dan bukan ratapan tangis, bukan penyesalan tanpa akhir. Sehingga saudara yang terkasih, seperti cerita tentang Sidono dan Stephen tadi, maka orang yang sudah bertobat tidak perlu takut kapan datangnya Tuhan itu. Murid yang setia melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya tidak perlu takut apakah gurunya datang 10 menit, 20 menit, atau 40 menit. Tetapi orang yang ribut, murid yang tidak mengerjakan tugasnya akan selalu menjadi bagian daripada penghukuman daripada guru. Sebab mereka tidak melaksanakan, tidak siap atas kedatangan gurunya untuk memeriksa pekerjaan mereka. Orang yang senantiasa setia kepada Tuhan tidak perlu mempersoalkan apakah hari Tuhan itu datang hari ini, besok, sebulan ke depan, tahun depan, atau 10 tahun ke depan. Bukan menjadi persoalan bagi dia. Sebab ia telah siap. Kapanpun hari Tuhan itu datang, ia telah siap menjadi orang yang bersukacita. Orang yang berbahagia atas datangnya hari Tuhan itu. Datanglah ya Tuhan. Datanglah hari Tuhan. Bagi orang percaya, itu menjadi sebuah sukacita yang tidak ada taranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami nantikan Engkau. Kami siap akan kehadiran-Mu.
kedatangan harimu yang selalu kami nantikan menjadi sumber sukacita, tanpa penyesalan, tanpa rata tangis, tetapi penuh dengan damai sejahtera, sukacita, sebab Tuhan selalu bersama. Haleluya. Amin.